Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana ini, Mbak? Oke. Gini kok. Sekarang kan aku lagi proses Hongkong nih. Siap. Nah, itu kan kemarin kan aku memang seharusnya tanggal 15 itu disuruh datang ke PT, ya Mbak, kan? Mbak, bentar. Bisa nggak headsetnya atau apanya itu agak jauh dari mulut biar suara kresek-kreseknya itu loh. Soalnya yang dengerin kan biasanya pakai headset teman-teman kan. Kalau terlalu deket kan kresek-kreseknya kedengeran. Halo? Oke, halo. Nah, ini agak kenceng dikit suaranya. Pelan. Gimana? Pas ini. Nah, itu kan. Nah, tadi awalnya itu aku kan dikasih kabar tanggal 8 bisa turun. Terus? Nah, habis itu dari pihak PT telepon. Tadinya nyuruh aku tanggal 10 datang. Nah, aku udah bilang nggak bisa karena aku ada tanggal 12 nikah gitu kan. Nah, terus mereka ngasih pijakan tanggal 15 harus udah ke PT gitu kan. Nah, aku udah kasih bilang oke gitu kan. Nah, tapi ternyata di tanggal 14 itu kan aku sakit. Nah, tanggal 15-nya pihak PT tanya lagi gitu. Tanya lagi, udah nyampe mana Mbak gitu kan. Nah, aku jawabnya gini, masih di rumah Bu, ini lagi sakit. Terus suami juga belum ngizinin berangkat ke PT kayak gitu. Lah dari pihak PT bilang, mana surat sakit kamu kayak gitu kok. Nah, sampai di situ itu nggak cukup sampai di situ. Dari pihak PT itu marah-marah sampai ngancem kalau mau cancel jobku gitu loh. Dari pihak staff agent juga dia bilangnya mau ngetel aku kayak gitu, ngetel job, terus katanya mau nge-blacklist dokumenku biar aku nggak bisa berangkat lagi ke Hong Kong, nggak bisa proses lagi ke Hong Kong selamanya kayak gitu kok. Nah, habis itu kan aku kan dia dari pihak staff agent dia minta aku tanggal 20. Nah, tanggal 20 itu aku udah nyampe di sini. Nah, tadi sempat aku ada obrolan sama staff agent, tapi dia kayaknya nanggepinnya itu mungkin pakai emosi atau gimana, terus dia bilang sama aku kalau udah Mbak cancel aja jobnya, aku nggak mau beliin tiket buat kamu kayak itu kok. Nah, kemarin sempat PT juga sempat bilang minta denda 18 juta. Itu aku prosesnya baru medical awal, terus ujian, bikin rekom ID. Nah, kalau untuk paspornya sendiri aku udah ready gitu loh kok. Apakah sebesar itu ketika aku misalkan mau mengundurkan diri gitu ya, harus bayar sebanyak itu 18 juta? Sudah. Oke. Jadi ini posisinya sampai mau MD. Ini kan tadi kan ngantemnya cancel job kok dari staff agent. Ya, berarti cancel job terus sampean harus ganti rugi. Iya, kalau cancel job aku kemarin sempat dibilang kalau cancel job itu disuruh bayar ganti rugi 18 juta. Sekarang yang menjadi persoalan sampean apa? Nah, yang menjadi persoalannya sekarang kan benar nggak sih dari pihak staff agent itu cancel jobku, terus dia bilang minta katanya mau nge-blacklist dokumenku selamanya biar juga bisa proses ke Hong Kong lagi kayak gitu loh kok. Oh, apakah hal kayak gitu itu bisa dibenarkan Bisa terjadi, atau mungkin terjadi. Jadi gini ya, Mbak. Sekali lagi. Iya. Saya jawab, saya kemarin membantu teman saya yang kebetulan besok tanggal 30 atau 31 Bu ya. 30. Tanggal 30 akan berangkat ke Indonesia.
akan berangkat ke Hong Kong itu akibat dari PTA. PTA-nya Iya. kita MD di PTA, kita masuk ke PTB dan tanggal 30 besok berangkat. Dan proses Iya. pengcancelan MD, proses MD itu bayarnya tidak sebesar itu. Dan anak itu MD, sebentar Afian, aku tak ngomong dulu. Oke. Berisik lo kune. Jadi mbaknya itu MD. Jadi MD Iya. disuruh bayar keberatan karena apa? Bayar paspornya yang harusnya 6 juta Iya. itu bengkak jadi 9 juta. Makanya dia MD, dan ketika bayar MD cuman bayar 3 jutaan. Iya. Itu MD-nya 3 juta. 4 jutaan MD-nya. Tapi dia sudah pegang paspor karena paspornya juga diurusin sama PT. Jadi kayak gitu. Jadi kalau sampean sekarang bicara sama saya cancel job, kemudian sampean di blacklist dan semua, itu sebenarnya menakut-nakuti aja karena sampean sekali lagi kalau visa udah turun ya segera balik ke PT. Iya. Gitu loh. Karena sampean dibilanginya agak susah. Gitu loh. Makanya PT ngancem-ngancem. Bisa dipahami nggak, Mbak? Jadi Bisa. jadi PT itu biasanya, karena sekali lagi orang Hong Kong itu males kelamaan. Karena alasan macem-macem. Alasan itu bisa karena PT-nya tidak segera merevisi dokumen, karena terlalu banyak bayar ABC, ono ini anak itu, ono itu, dan nggak kelar-kelar. Yang pertama itu. Yang kedua, anaknya kadang-kadang alasan visanya sudah diturunkan, udah cocok, dia mau entarlah saya berangkat habis puasa, entarlah sebelum puasa, entarlah nunggu anak sunatan, ini ono itu yang menyebabkan PT itu jadi emosi, Mbak. Iya. Jadi kalau sampean sekarang gini, blacklist atau apapun selama sampean tidak melakukan kejahatan di Hong Kong, nih saya bilang, maka tidak akan ada rekod kriminal. Iya. Ya, jadi nggak perlu khawatir. Tapi kalau hutang bank, ini persoalan. Kalau ada hutang bank di Hong Kong, ini persoalan. Kalau masuk rekodnya ke bank, kalau masuknya rentenir nggak ada masalah. Rentenir tidak terdata. Tapi kalau masuknya kayak Bank Prime, HS, ya kan, Public Finance, nah itu itu persoalan. Kalau pihak finance-nya memberikan laporan ke imigrasi. Iya. Jadi seperti itu. Nah, makanya saran saya, kalau sampean sudah masuk ke PT dan PT sudah memproses, suruh sampean cepat balik, ya cepatlah balik. Tapi kalau sampean ngerasa bahwa, ya sekali lagi, masih ada tanggungan ini ono itu yang harus diselesaikan, jangan proses dulu, selesaikan dulu urusannya, kan kayak gitu. Iya. Jadi ini saya nggak membenarkan sampean, saya juga nggak membenarkan PT. Saya nggak nyalahkan PT, terus membenarkan sampean, enggak. Tapi hapcok lah, Mbak. Jadi kerjasama yang baik. Karena PT ngurusin sampean-sampean semuanya itu sudah sama negara wis diribetno. ID Rekom harus datang, harus semua data sama, sedangkan teman-teman belum tentu sama, tanggal sekian harus begini. Itulah yang menyebabkan PT repot, dan ketika repot telepon sampean lagi, sampean masih menunda itu. Ini terjadi dengan istri saya. Istri saya kemarin memproses teman-teman ya kayak sampean kayak gini, saya nganggapnya mbak-mbak ya kan. Nah, sudah beres ya. Visanya sudah kelar ya. Dia juga sudah di PT ya. Mau diterbangkan, jangan besok lah, saya masih mau pulang pamit sama keluarga lagi. Padahal visa udah turun, tiket juga sudah dibelikan. Tapi dia masih ngoyok kepingin pulang. Pamitan, sungkeman. Lah kemarin waktu daftar ngapain? Kan kayak gitu tuh, Mbak. Iya. Nah, jadi seperti itu loh, Mbak, yang menyebabkan PT itu jadi nakut-nakutin. Karena udah males, gak bisa ngatur. Anak-anak zaman sekarang itu kan sak karepe dhewe. Sedangkan majikan itu sudah buru-buru kepingin yang diberangkatkan. Kan seperti itu, Mbak. PT itu udah terima duit dari agensi di Hong Kong.
Nah, ketika sampean udah disuruh-suruh itu kan dia arrange tiket. Dia nggak mungkin membelikan tiket ketika sampean masih posisi di rumah. Iya. Makanya kita pun memproses teman-teman yang mau pulang Indonesia, mewanti-wanti. Tolong kerjasama yang baik ya. Kita urus semuanya, begitu bisa turun jangan nganyang. Ya, karena sekali lagi ya yang menurunkan visa kan imigrasi toh, Mbak. Bukan kita. Iya. Iya. Kita ini hanya bantu proses sifatnya. PT agent itu membantu proses. Nah, nek sing dibantu proses sih Bulet. bulet ke entut kan berarti nggak niat. Iya. Kalau Nah. aku sih niat kok, cuma memang kemarin benar-benar pas tanggal 14-nya itu mau berangkat sini ada niat untuk sakit. Makanya suami nggak bikin. Iya Mbak, ya harusnya pada sampean benar-benar mau proses niat, sampean harus sampaikan ke keluarga alasan apapun terhadap apa yang ada di keluarga ini. Kalau menginginkan berangkat, kita harus berangkat. Gitu loh Mbak. Even though itu, walaupun itu, iya kan, anak lagi sakit, anak lagi semuanya, ya kan harus komitmen dong, bener nggak? Itu kan yang tidak bisa kita lakukan di Indonesia. Memegang komitmen itu loh Mbak. Halo? Ya, halo. Heeh. Dalihnya, wong ini anak, gak bisa ditinggal. Ini suami, ini orang tua. Tapi kalau yang ada di Hongkong, yang sudah di Hongkong, ketika ibunya meninggal, kira-kira air mata nggak pengorbanan kan Mbak? Iya, Pak. Jadi di situ loh Mbak. Jadi nggak ada masalah saya. Saya hanya ingin mendudukkan persoalan itu pada semestinya. Ketika sudah mau berproses, sudah. Semua yang ada urusan di Indonesia kalau bisa ditunda, proses dulu diutamakan, kecuali sampean masih belum mau proses. Ya silahkan ngapa-ngapain. Jadi jangan disambi. Di situ salah satunya yang membuat PT-PT itu kadang semakin jahat. Karena ulah-ulah beberapa orang yang pada sulit-sulit diatur, sulit-sulit ditata, diajarin dan maunya mereka sendiri. Nah itu yang menyebabkan. Saya juga ada kok Mbak gitu loh. Orang minta tolong, ya kan. Buru-buru dua aku ini gak dapat majikan. Saya ketemu dengan majikan, yes. Dia pergi, dia dapat majikan, dia nggak ngonfirm lagi ke kita nelpon dia, nggak diangkat, dia sudah masuk ke majikan. Giliran 2 bulan 3 bulan gak cocok dengan majikan itu, baru telepon ke kita lagi. Coba. Ya susah juga itu. Nah, makanya jadi orang baik itu lebih susah dibandingkan orang jahat. Begitu Mbak. Belum tentu, ya kan. Ketika kita melihat kita berbuat baik dengan orang, belum tentu orang itu melihat sungguh-sungguh niat kebaikan kita. Iya. Nah, sampean juga begitu. Harapan saya kalau semisalnya nanti disampaikan kepada suami, izin keluarga bahwa aku sudah mau begini. Kalau sewaktu-waktu dipanggil oleh PT dan semuanya saya siap terbang ya. Kayak orang TNI itu loh, Mbak. Iya. TNI itu nyawanya dia, raganya dia itu sudah diserahkan ke negara. Kapanpun dia ditelepon untuk berangkat ke tempat medan pertempuran, semuanya harus ditinggal, berangkat. Ibaratnya itu berjuangnya juga seperti itu gitu. Nah, gitu ceritanya. Jadi jangan khawatir dan takut dengan blacklist dan ancaman. Kalau sampean nanti diancam, disuruh bayar ketika sampean MD misalnya ya karena gara-gara cancel job dimintain duit 18 juta, lapor ke BP2MI kabupatennya sampean. Kronologis ceritanya, bikin surat aduan. Itu kalau untuk bikin surat aduannya sendiri ke Sinyalnya agak putus-putus Mbak di Indonesia. Agak cari tempat sinyal yang lebih bagus deh Mbak. Ya, itu kalau misalkan mau bikin pengaduan itu langsung ke posnya langsung. Nanti tak atau kasih. Bisa lewat online. Nanti coba, aku kemarin pos aduan kemana ya? BP2MI kabupaten bisa kok Mbak.
kalau itu kan masuknya aku kan ikut Banyumas kok. Cuma kan Banyumas itu provinsinya mana? Jawa Tengah. Berarti BP2MI Jawa Tengah. Saya Eh, kenal. Tapi masalahnya sekarang saya itu ditempatan di Malang. Ya berarti BP2MI Malang kalau PT-nya itu di Malang. Halo? Iya, halo. Iya, nomor aduannya ke BP2MI Malang. Berarti kalau aduannya ke apa daerah sendiri nggak bisa ya? Lu kan sampean di Malang, otomatis kan PT-nya di Malang. Iya, cuma kan ini kan bukan dari PT asli gitu. Saya jadi ibaratnya di tingkat proses di situ. Gitu. Ya nggak apa-apa. Di mana sampean berada di situlah. Ini loh, Jalan Lejen Sutoyo nomor 72, Bunul Rejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Nomor telepon 0341489898. Monggo. Ini ada BP2MI Malang. Nah, iya. Nah, coba aku share cari Google. di Google. Iya. Sampean laporkan di situ. Kalau sudah ada nomor aduan, kalau tidak segera ditindaklanjuti, nomor aduan kirim ke saya, nama sampean siapa, PT-nya atas nama apa, saya langsung naik ke atas. Oke. Biar penekanannya nanti di Jawa Timur. Oke. Ya, BP2MI tak share aja deh sama sampean. Oke, siap. Kan enak kalau di share gini. Nah, sampean tinggal lapor di situ, ada nomor teleponnya. Bagaimana kalau saya mau aduan, bagaimana, seperti apa. Nah, tanya prosedurnya. Kronologis ceritanya sampean tulis dulu. Sampean tulis pakai kertas, kemudian boleh sampean scan, terus sampean kirimkan nanti kalau by email pengaduan atau sampean kirim by WA. Pak, mau WA apa mau PDF kronologis cerita kasus saya. Jadi kan sampean sudah benar-benar ready menceritakan permasalahannya sampean, bagaimana dan seperti apa. Iya. Siap. Itu kan kemarin aku sempat screenshot yang chat-chatan dari pihak PT yang minta kalau aku cancel job disuruh bayar 18 juta, aku screenshot tuh kok. Itu bisa buat bukti nggak? Nggak apa-apa, bagus. Simpen yang baik-baik dan nanti di print. Oke. Siap. Ternyata sampean pernah kirim data ke saya ya. Ini loh Mbak ya. Halo? Iya, belum. Sampean pernah kirim data ke saya ini ya, KTP Hongkong, paspor. Terus EKTP yang belum jadi kan? Sinyalnya Mbak, ampun. Iya, halo. Halo. Oh ya. Sampean pernah ngirim dokumen ke saya ya? Betul. Itu dulu pernah. Cuma kan itu paspornya kalau karena kan tahun 2022 proses ke Singapura bulan Oktober. Jadi paspor udah ganti baru yang nggak apa-apa. Ex Hongkong kan? Iya. Oke lah. Kalau mau dilanjut ya monggo di situ. Kalau mau cuma nunggu jadi ada tadi yang dibilang ya sinyalnya Mbak. Sampean cek sinyalnya. Sampean ngomong itu kayak magep-magep tuh Mbak di sini. Halo. Nah, gimana? Itu tadi aku ngobrol sama staff agent kan, staff agentnya kayak marah-marah gitu kok. Maksudnya dia ngomongnya selalunya mau cancel job gitu. Nah, aku itu tadi langsung WhatsApp ke pihak bos agent gitu loh. Katanya gak usah khawatir, pasti majikan beliin tiket buat kamu gitu. Nanti aku coba ngomong sama pihak PT kayak gitu. Cuma kan untuk pastiannya sendiri mereka cancel job atau dari pihak majikan cancel job atau enggak, aku belum tahu gitu kok.
cuma tinggal nunggu putusannya. Harusnya kan ini saya datang ke PT, jadwalnya kan medical full sama PAP. Nah, terus sampean nggak Nah, ke PT? Udah nyampe di PT kemarin tanggal 20 pas. Kan disuruh tanggal 20 harus nyampe. Nah, saya tanggal 20 pagi itu udah nyampe di. Oke. Ya udah nggak ada masalah kan? Iya. Cuma ya itu cuma tinggal nunggu kepastian dari agen, dari itu atasan agen. Dari majikan. Soalnya dari kemarin kan diancam kayak gitu sama staff katanya job sampai tadi dia itu marah-marah. Karena kan waktu pertama dia ngobrol sama saya kan baik, ya bisa ditempatkan di PT yang terdekat dari rumahmu. Terus saya nanya kalau untuk masalah terbangnya sendiri gitu, gitu. Itu bisa juga dekat dengan rumah kamu, itu mana Jakarta apa Semarang gitu kan tadinya. Yang kalau yang dekatnya Jogja kayak gitu. Tapi ternyata kan sekarang saya ditempatkan di Malang gitu loh. Jadi dari perjanjian awalnya itu udah berbeda gitu loh. Nah, ini juga sampean yang nggak mengerti. Jadi gini, Mbak. Jadi agent di Hong Kong, ya kan? Agent di Hong Kong itu nggak ngerti antara Malang, antara Jogja, antara semua itu dia nggak terlalu paham. Yang dia paham, sampean segera dibikinkan data di Indonesia dan segera diterbangkan kalau ada majikan yang mau di PT mana aja, semuanya itu tidak menjadi persoalan bagi agensi Hong Kong, tapi itu menjadi persoalan bagi PT di Indonesia. Karena sampean ketika harus ID Rekom itu harus di daerahnya sampean. Iya, betul. Nah, pada saat harus di daerahnya sampean, sedangkan PT-nya itu tidak ada di situ. Terus anaknya kan kadang ngeyel. Aku nggak mau. Sekarang ikut aja aturannya. Karena setiap PT di Indonesia itu akan menyesuaikan daerah sampean untuk ID Rekom di mana. Karena sekarang peraturannya Indonesia itu mengharuskan ID Rekom itu di daerahnya, di kabupatennya. Nah, sekarang sampean posisi di Malang, di ID Rekom mau di Malang. Otomatis kan lah ini orang mana? Mau nggak mau akhirnya solusinya si PT tadi yang ada di Malang membikinkan surat pindah domisili. Lah itu kan tambah ribet. Soalnya PT-nya yang ada di Malang tadi yang sudah berhubungan dengan di Hong Kong itu tidak punya PT yang dekat dengan rumah sampean. PT di Malang, ID Rekomnya kalau sampean di Semarang, kalau sampean di Grobogan, sampean atau di Solo atau di Surakarta sana kan mau nggak mau nganterin atau sampean disuruh ID Rekom sendiri kalau dianya memang nggak mau bantu. Kalau dianya mau bantu kan ya pasti ada orang di dalam yang bisa bantu proses. Indonesia kan begitu tuh, Mbak. Lah yang Hong Kong nggak mau tahu. Nah, yang penting anak ini bisa terbang karena majikan sudah mau. Lah kadang-kadang itu anak-anak nggak ngerti dan nggak mau nurut kalau dikasih tahu, brengkele. Tapi aku kemarin waktu ujian sempat ditaruh di Indramayu itu kok. Ya kalau sampai ditaruh di Indramayu berarti agennya yang di Hong Kong itu punya kenalan PT di Indramayu. Nah iya, pertanyaannya kenapa nggak balik ke situ gitu? Lah berarti yang ngasih majikan ini bukan PT yang dengan Indramayu, agen Indramayu. Jadi ini agen yang berbeda lagi gitu loh, Mbak. Nah makanya sekali lagi PT yang ada di Malang, misalnya, itu punya kenalan agen ada di Jungwan, di Kos WB, di Sungsoy, di Polam. Agennya kan banyak tuh. Iya. Itu untuk satu PT di Malang. Begitu pula sebaliknya, agen yang ada di Kos WB
itu punya PT, entah di Malang ada, di Jogja ada, di Malang ada, di Semarang ada, di Indramayu ada, di mana ada. Gitu loh. Jadi disinkronkan dan Hong Kong ndak mau tahu. Wis pokoknya dari Indonesia suruh beresin. PT Indonesia ini sing kalang kabut. Iya. Geret Rono, Geret Rene karena itu peraturan pemerintah bahwa dia domisili di mana, disitulah dia ID Rekom. Itu loh Mbak, sing mumet itu kita. Kalau Hong Kong itu 2 bulan ini kau timsai, proses untuk ngejeng Iya. orang Indonesia itu kelar. Indonesianya ini loh. Yang susah bulet gitu ya. Nah, aturannya mau memberangkatkan itu aja kakean rengkes rene rono runu, makanya majikan Hong Kong gemloy, proses kok gemloy lama sekali. Apa persoalannya? Yang salah data lah, yang kabupatennya dia nggak punya link. Misalnya sampai di Indramayu, aku PT-ne Malang, yang berhubungan dengan agent di Hong Kong, aku punya PT di Malang, gitu kan? Iya. Lah Malangnya nggak punya channel Otomatis ID Rekom di kabupaten sampean, otomatis kan nah itu sing rodok sulit. iya. Yang ID Rekom di situ iki anake sapa iki? Iki PT ndi iki? Bayar upeti iki, setorane piye? Nah, iku. Wis nek campur-campur ngono tambah suwi meneh, Mbak. Bisa dipahami enggak? Iya. Ya begitulah. Jadi tidak gampang aja dibikin mudah dan gampang, nggak seenak itu gitu. Padahal wong duitnya ya balik ke Indonesia ya buat bangun di Indonesia, nyekolahin anaknya, beli motor buat perekonomian di Indonesia. Ngono kate budal cik balik. Padahal kalau ada apa-apa ya tidak terlalu mau tanggung jawab. Jawab pertanyaan ini loh, pemerintah endi nek sing gelem. Aku aja yang kurang gawean jadi YouTuber. Jawab. Kenapa? Cari apa, Mbak? Halo? Iya, halo. Cari apa, Mbak? Cari uang. Nah, nek sampean pinter gawe konten dan sampean punya pengetahuan ya monggo, saya tak dukung. Saya nggak ada. Memberikan informasi-informasi yang benar, yang tepat, saya mendukung kok, Mbak. Siapapun itu. Kalau terlebih-lebih PMI, saya selalu memberikan dukungan. Nah, kalau disuruh kerja-kerja kayak gini, laporkan kalau tidak terima. Bagus ini di video. Ada buktinya, nanti bisa disidak. Inspeksi mendadak. Gitu loh. Kan sering itu, PT-PT yang nggak punya BLK. Sering diinspeksi. Dicek. Banyak yang kena potongan aja yang melebihi 2.300 sudah bisa diperkarakan. Halo? Iya, halo. Jadi seperti itu, Mbak. Halo, sudah? Sudah. Sudah jelas ya? Ya. Ya, wis mudah-mudahan ada pencerahan. Dan sekali lagi boleh dilaporkan ke BB2MI bila ada sesuatu yang menurut sampean janggal dan menyimpang. Iya. Siap. Biar langsung ditangani, kan enak. Kalau saya ngurusi yang di Hong Kong, Mbak. Yang di Indonesia bagiannya bojoku mengkondisikan untuk diproses bla 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 gitu, monggo. Oke, Mbak sudah aman? Iya, sudah aman. Nanti kalau ada apa-apa lagi aku ngomong. Boleh, saya tunggu di Hong Kong ya, Mbak. Makan sayur asam di rumahku ya. Siap. Oke. Ya, Kok. Itu di mana itu, Kok? Kos BB. Oh, Kos BB. Iya. Kos BB dekat KJRI. Di dekatnya Jembatan Biru. Oh. Siap. Oke. Siap. Joikin Hai Hong Kong, oke? Oke. Yuk, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke ya teman-teman, ya gimana lagi, pulang ke Indonesia punya keluarga, mau nikah mau sunatan, mau apapun, mau bagaimanapun, ya kadang-kadang begitulah. Tapi ya sudahlah, apapun itu ceritanya. Yang penting teman-teman tetap semangat. Ya sak repotan juga orang di PT, orang di agent ngurusi, kalau kitanya sudah angel diarahin. Ya ada juga yang sudah penak diarahin, ditanyain aja agennya, PT-nya nggak ngerespon. Ya wis, itulah kehidupan, rupa-rupa dan macam-macam. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.